Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yomi Official. Ya, siang ini sebelum saya menunaikan sholat zuhur, ya, saya mau berziarah ke makam Sunan Kalijaga, tepatnya di kota Demak, ya, bersama Pak Yomi. Ya, kita mau sholat zuhur dulu nih di Masjid Demak. Oke. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Teman-teman, saya habis sholat zuhur mau menuju ke makam Sunan Kalijaga. Yuk, kita. Kita udah memasuki area pemakaman Sunan Kalijaga. Ya, seperti tadi. Dek zaman semono sejarah Sunan Kalijaga, perjuangan pantes tinulodo, bangun pranatan dedasar agama, lumrahe kudu dielingke kanggo sedulur sing padha dalane, ora gampang mlebu swarga.
Sunan Kalijaga. Mungkin secara singkat saja untuk menceritakan perjalanan Sunan Kalijaga yang sudah sangat termasyhur, dari 9 wali yang ada di Indonesia yang menyebarkan agama Islam. Tanpa Sunan, para sunan, para wali ini mungkin kita tidak tahu mengenai agama Islam. Mari kita berbincang dengan Pak Edi Mursal. Nah, tadi ditanya soal kelahiran seperti itu. Jadi antara lain kurang lebihnya 1450 Hijrah Masehi. Iya. Beliau terlahir dari seorang tumenggung di kerajaan di Tuban sana, yaitu namanya Adipati Wilotikto, atau Tumenggung Wilotikto, seorang adipati di Tuban sana. Ibunya berasal dari keturunan Brawijaya kelima, Raja Kertabumi, namanya Dewi atau Raden Ayu Sukati. Melahirkan 2 orang putra, yang satu Raden Syahid, nama aslinya yang Sunan Kalijaga Raden Syahid, kemudian Dewi Rosowulan, adiknya. Dua-duanya dimakamkan di sini, termasuk ayahandanya juga dimakamkan di sini. Nah, kemudian berjalannya waktu, beliau merasakan keadaan masyarakat pada saat itu yang ada di bawah garis kemiskinan, sementara yang lain para pejabat-pejabat tinggi ketemunggungan, kemudian pejabat kerajaan yang lain hidup bergelimpangan dengan harta dan kekayaan. Nah, ini yang memanggil jiwa nurani beliau Raden Syahid ini untuk ikut mengangkat derajatnya masyarakat kaya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan kepada masyarakat yang sekitarnya yang memerlukan. Sehingga masyarakat pada saat itu mengatakan ada begal, rampok dan sebagainya yang bernama Lokajaya. Berandal Lokajaya itu nama julukan masyarakat pada saat itu. Tapi sebetulnya yang menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita adalah rasa keterpanggilan hati nurani beliau terhadap masyarakat pada saat itu. Ini kaya kok, ini senjangnya jauh sekali kesenjangannya, hingga prihatin, sehingga timbullah ide seperti itu yang kami ceritakan tadi. Tapi sebetulnya bukan untuk diri mereka, diri pribadi yang Sunan sendiri, tapi untuk masyarakat banyak. Itu manembah. Jadi kita kaulo harus manembah kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manembah atau manembah. Kemudian mangabdi. Mau yang kedua mangabdi. Mangabdi itu kita harus berbakti kepada orang tua. Itu bentuk dari ajaran kita birrul walidain. Bagaimanapun bentuk dan orang tua kita sebagai putranya harus birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Mau yang ketiga itu orang harus berguru. Kalau tidak pakai guru, waduh, hidup ini akan kemana-mana dan lain sebagainya. Kemudian mau yang keempat yaitu makaryo, berkarya. Sebagai ikhtiar orang hidup itu harus bekerja, berkarya, berusaha, betul. Dan kemudian mau yang kelima itu martopo. Orang harus hidup sederhana. Orang harus lugas, prasojo saja, tidak berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Itu mau limo. Betul. Jadi
kami luruskan, Molimo yang diajarkan Belanda ini sebetulnya Belanda itu yang Molimo mabuk, Nggih. madon, Ilmu yang medok, nggak bener lah Nggih. Itu sebetulnya ajaran Belanda untuk Dipelintir memecah belah bangsa ini. bangsa Indonesia, terutama agama Islam ini. Ya, itu 1450. Ya, sekitaran itu. Ya, karena sejarah Jawa itu jarang didokumentasikan. Jadi ada yang namanya cerita rakyat atau hikayat dari tutur ke mulut, dari mulut ke mulut. Cerita masyarakat. Kemudian ada yang mitos dan lain sebagainya. Dan cerita atau sejarah tentang Wali Songo itu kebanyakan cerita mitos. Di samping mitos ada dua, mitos yang secara harfiah kita yakini itu merupakan satu ilmu kemarifatan karena beliau seorang waliullah yang dekat dengan Allah, sehingga tingkatannya sudah tingkat marifat. Kemudian ada mitos yang lain dari perjalanan atau sedikit cerita dari Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid menilai bahwa intinya adalah kita manusia itu saling menolong, saling membantu. Bagi orang yang punya harus membagi kepada yang tidak mampu. Paling tidak di sini dalam agama Islam adalah paling tidak ada zakat namanya. Yang kita miliki, yang kita keluarkan itu. Ada mungkin panjenengan bisa ini ada beberapa ajaran hidup yang Sunan Kalijogo yang saya kira masih relevan untuk kita jalani pada masa-masa sekarang dan akan datang. Itu, dan juga kami sekaligus meluruskan. Dulu ada pamil mengatakan Molimo, itu bukan Molimo yang madat, maling, madon, mabuk dan lain sebagainya, itu bukan. Ini buat kaum kebaikan. pemuda sekarang nih ya Pak ini ya. ajaran hidup yang masih relevan bagi kita dan yang akan datang, bahwa sebetulnya Molimo itu bukan yang itu. Yang Sunan Kalijogo itu mengajarkan Molimo. Itu dari Bapak Edi ya. Dari Pak Edi itu ternyata subhanallah itu Kanjeng Sunan itu maunya itu mau yang positif. Menembah, mengabdi, terus berguru, atau yang terakhir adalah makaryo, terakhir martopo itu artinya kita harus selalu tawadu, rendah hati, sederhana, sombong, tentunya, sederhana dan sewajarnya. Kira-kira gitu. Iya, nah demikian perbincangan Pak Yobi dengan Pak Edi di makam Sunan Kalijaga ini. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Edi. Sehat selalu Pak Edi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.